Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Bu Arista and it's time to Mathematics class. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat dengan submaterinya adalah mencari akar-akar persamaan kuadrat. Ada berapa cara untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat? Caranya ada 3. Yang pertama adalah faktorisasi, yang kedua kuadrat sempurna, yang ketiga rumus ABC. Nah, untuk video kali ini kita akan fokus pada faktorisasi. Oke. Contoh yang pertama ada sebuah persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 9x ditambah 18 sama dengan 0. Pertama, kita buat kurung dulu. Nah, sama dengan 0-nya jangan lupa. Terus di sini kalau koefisiennya ini 1, ya kan? Kalau nggak ada apa-apanya kan artinya 1. Berarti di sini sudah jelas ini x, di sini x. Nah, sekarang tinggal berapa nih belakangnya gitu kan ya. Nah, yang kalian perlu perhatikan adalah plus 9 dan plus 18. Siapakah mereka? Apa fungsi mereka gitu ya untuk mencari akar ini. Nah, kita harus mencari 2 bilangan untuk mengisi titik-titik ini ya. 2 bilangan yang kalau dikalikan hasilnya 18, tapi kalau dijumlahkan hasilnya 9. Cara paling mudah kita berangkat dari 18-nya dulu. Nih ya. Perkalian 18 kan bisa 1 kali 18. Bisa 2 kali 9. Bisa 3 kali 6. Nah, dari 3 pilihan ini mana kalau dijumlahkan hasilnya 9? Nah, pilihannya di sini kan ya. 3 kali 6 18. 3 ditambah 6 hasilnya 9. Berarti jawabannya adalah x plus 3 dan x plus 6. Apa ini hasilnya jawabannya? Belum ya. Kita harus mencari x1 dan x2-nya, karena itu adalah akarnya. Jadi, yang pertama, x plus 3 sama dengan 0. Berarti x1 sama dengan negatif 3. Yang kedua, x plus 6 sama dengan 0. Berarti x2-nya sama dengan negatif 6. Ini boleh terbalik. Jadi misalkan x2-nya itu yang negatif 3, x1-nya yang negatif 6. Tidak apa-apa, tidak masalah. Oke. Lanjut ke contoh berikutnya. Contoh berikutnya adalah x kuadrat dikurangi 13x ditambah 40 sama dengan 0. Kita siapkan kurungnya sama dengan 0, di sini x, sini x. Nah, kita cari bilangannya sama seperti tadi, berarti kita berangkat dari perkaliannya 40 tadi ya. Nah, 40 itu berapa kali berapa? Ada 1 kali 40. 2 kali 20. 3 nggak bisa, berarti 4 kali 10. Terus 5 kali 8. Gini kan ya? Oke, sekarang kita cek dulu mana yang kalau dijumlahkan bisa menghasilkan 13. Oke, pertama, kalau ini kan jadinya 41, yang ini jadi 22, yang ini jadi 14, nah ini jadi 13. Kita cek ya. Kalau misalkan kita tulis plus 5
dan plus 8. Kita coba. Plus 5 kali plus 8 hasilnya positif 40. Benar. Terus 5 dikali 8 hasilnya positif 13 kan harusnya ya. Tapi di sini adalah negatif 13. Salahnya di mana nih? Kalau angkanya ini sudah betul, ya, tapi tandanya ternyata salah, berarti kita juga salah di bagian tanda ini saja. Jadi di sini adalah negatif 5 dan negatif 8. Kita cek lagi. Negatif 5 dikali negatif 8 hasilnya positif 40. Negatif 5 dikurangi 8 hasilnya negatif 13. Berarti ini sudah jawaban yang tepat. Kita cari akarnya. X dikurangi 5 sama dengan 0, berarti X1 sama dengan 5. Yang kedua, X kurangi 8 sama dengan 0, berarti X2-nya adalah 8. Tuh. Contoh lainnya, ini contoh yang terakhir ya, adalah X kuadrat ditambah 3X dikurangi 28 sama dengan 0. Oke, kita siapkan kurungnya. Kita fokus ke perkaliannya terlebih dahulu. Di sini ada 1 kali 28, 2 kali 14, 3 nggak bisa, langsung 4 kali 7. Oke. Sekarang coba kita jumlahkan semua. 1 tambah 28 jadinya 29. 2 tambah 14 jadinya 16. 4 tambah 7 hasilnya adalah 11. Loh, kok nggak ada yang hasilnya 3 gitu kan ya? Sekarang coba kita kurangi. 1 kurangi 28 atau kebalikannya gitu nggak apa-apa. Jadi kan 27. 14 dikurangi 2 hasilnya berarti 12. 7 dikurangi 4 hasilnya 3. Nah, berarti angkanya adalah ini. Yang kita pilih adalah 4 dan 7. Kok bisa dikurangi? Tadi kan padahal tandanya ditambah gitu kan ya. Kenapa dikurangi? Karena berarti mereka ini memiliki tanda yang berbeda. Nah, kalau contoh-contoh sebelumnya, di sini kan tandanya sama-sama positif. Yang di sini sama-sama negatif gitu kan. Nah, kalau ini berarti dia ada satu positif, satu negatif. Bagaimana cara menentukannya? Kita lihat saja dari tandanya si 3 ini. Nah, tandanya dia apa? Dia tandanya positif. Berarti kalau tandanya positif, kita pilih yang besar yang positif. Antara 4 dan 7 yang besar yang mana? Yang besar adalah 7. Nah, berarti 7-nya yang positif, 4-nya yang negatif. Kalau mencari X-nya, berarti seperti kayak tadi, berarti X kurangi 4 sama dengan 0, X-nya sama dengan 4. Nah, yang kedua, X ditambah 7 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 7. Oke, misalkan ya, soalnya ini tetap sama, cuma beda tandanya aja. Jadi, tandanya tak begini. Di sebelah aja, ada X kuadrat dikurangi 3X kurangi 28 sama dengan 0. Nah, kalau seperti ini kan X berarti di sini 4, di sini 7. Dilihat kalau ini tandanya itu negatif ya kan? Di sini kan tandanya negatif. Berarti yang angka besarnya itu yang dia nilainya negatif. Berarti di sini negatif 7 dan positif 4. Kebalikannya. Gitu. Itu ya. Jadi tanda itu sangat berpengaruh. Kenapa? Karena dia hasilnya juga pasti beda. Jadi di sini X kurangi X tambah 4 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 4. Nah, yang ini X kurangi 7 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 7. Tuh, hasilnya berbeda walaupun
angkanya sama tapi nilainya beda, itu sama dengan hasilnya juga beda. Kesimpulan dari cara ini adalah, cara ini tuh cara yang paling mudah. Tapi kekurangannya dia hanya bisa digunakan untuk persamaan kuadrat yang sederhana. Maksudnya sederhana seperti apa? Yang angkanya kecil. Gini, jadi kalian mengalikannya tidak terlalu panjang. Jadi variabelnya X dan konstantanya ini, jadi nilai B dan C-nya ini dia sederhana, angkanya tidak terlalu besar. Dan yang paling penting adalah nilai A atau koefisien dari X kuadrat, A-nya ini 1. Kalau misalkan dia 2, 3, atau 4 dan lainnya, bisa dikerjakan dengan ini, tapi akan lebih rumit. Sekian video saya tentang persamaan kuadrat, mencari akar-akar persamaan kuadrat. Silakan share dan subscribe channel ini jika kalian merasa channel ini bermanfaat. Terima kasih, stay healthy and see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.